Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di video-video akhir ya. Video-video akhir kita dalam rangkaian belajar voice over dasar. Kita akan coba em, mendalami tentang alat-alat yang bisa kita gunakan untuk merekam suara kita. Yang namanya alat sebetulnya tidak terlalu menjadi penjamin konten kita bagus. Tapi kalau misalnya skill kita sudah mumpuni, akan jauh lebih keren, akan jauh lebih tinggi kualitasnya kalau misalnya didukung dengan alat-alat yang proper, alat-alat yang mendukung. Oke, tapi saya ingin ajak sahabat-sahabat sekalian untuk tidak terlalu fokus terhadap investasi alat karena itu next step lah. Kalau misalnya sahabat-sahabat memang udah mau serius banget di dunia voice over, mungkin ini bisa menjadi sebuah opsi. Tapi bagi sahabat-sahabat yang baru akan memulai perjalanannya sebagai seorang voice over talent, saran saya kita bisa mulai dengan apa yang kita punya. Apa yang pasti kita punya sekarang? Saya yakin di antara sahabat-sahabat semuanya punya smartphone, ya. Semuanya punya smartphone dan di sana ada aplikasi untuk merekam suara kita. Itu sebetulnya sudah cukup ya untuk melatih diri kita menjadi seorang voice over talent. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ada informasi mungkin yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, nah ini dia. Sebentar, saya coba besarkan saja supaya optimal ya. Nah, ada setidaknya kalau saya coba bagi ada 3 tahap untuk kita bisa em, menghadirkan. Para boleh di sebelah sini dulu, Pak? Kasih ya. Ada 3 level em, untuk kita memilih alat-alat yang bisa kita gunakan untuk merekam suara kita. Yang paling basic banget adalah handphone, ya, handphone kita. Handphone yang teman-teman miliki, yang sahabat-sahabat miliki, dan ditambah beberapa barang-barang yang pasti ada di rumah ya. Di antaranya ada lemari ya. Kita masuk ke dalam lemari, tapi pastikan lemarinya bukan lemari yang apa ya? Bukan lemari yang kita gak mungkin masuk ke dalamnya. Tapi lemari yang besar ya, yang ada ruangan yang kita juga bisa masuk ke dalam untuk menemukan area yang kedap suara. Lalu anda juga bisa menghadirkan selimut atau bantal sebagai peredam suara. Apalagi kalau misalnya teman-teman masih belum punya ruangan yang proper ya untuk take suara. Kadang-kadang suara dari tukang sari roti masuk misalnya ya, atau dari tukang batagor masuk suaranya ya, atau dari knalpot sepeda motor yang lewat ya. Itu juga ya tidak bisa kita hindari. Kita bisa membantu atau boleh juga Anda punya ruangan tapi treatmentnya itu belum terlalu kedap suara, agak menggaung misalnya. Nah, Anda bisa gunakan selimut atau bantal, ya kita bisa masuk ke dalamnya begitu. Lalu kita take vokal dengan menggunakan alat-alat seadanya. Atau kita misalnya ini handphone ya. Ini handphone di depan itu ada bantal. Nah, itu bisa membantu meredam suara. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya ruangan yang belum di treatment kedap suara, pastikan take vokalnya dalam keadaan aman ya, tidak ada banyak suara masuk. Mungkin bisa di malam hari atau di subuh hari, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Pakai apa rekamnya? Aplikasinya yang saya coba rekomendasikan ada namanya Easy Voice Recorder. Nah, di Play Store mungkin bisa dicari. Kalau di iPhone itu bawaannya juga udah bagus kok. Jadi silahkan untuk dipakai saja aplikasi bawaannya dari iPhone. Beberapa kali saya pernah pakai iPhone 4 dulu itu. Masih ingat iPhone 4? Itu iPhone pertama yang saya punya. Setelahnya saya nggak punya iPhone lagi. iPhone 4. Dulu saya pernah rekaman semacam iklan buat UMKM dan company, oh, kalau company profile enggak ya.
iklan UMKM pakai iPhone 4 dan itu dibayar ya. Masya Allah, dan layak untuk dijadikan sebagai sebuah suara komersial. Nah, Anda yang investasi iPhone mungkin untuk sehari-hari bisa banget dipakai. Yang pakai Android gak masalah. Saya juga pakai Android kok sekarang ya. Dan saya pakai aplikasi namanya Easy Voice Recorder. Boleh dicek saja di Play Store ya, boleh diunduh. Dan kita bisa sempurnakan nanti menggunakan Adobe, saya nggak tahu cara bacanya apa ya, Adobe atau Adobe begitu ya. Adobe Enhance. Adobe Enhance ini adalah sebuah platform AI ya yang bisa mengurangi secara drastis efek-efek yang kurang bagus ketika kita merekam suara. Misalnya ada noise ya atau suaranya kurang bulat, nanti bisa dibantu untuk dibagusin sama si Adobe Enhance ini. Nanti akan ada semacam tutorial terpisah yang akan disatukan juga dengan video ini ya. Karena nanti saya akan record menggunakan handphone ya. Nanti setelah ini akan kami hadirkan. Yang kedua adalah fase entrance. Fase entrance ini adalah fase di mana kita sudah mulai lebih serius untuk menjadi seorang voice over talent. Kita bisa menggunakan yang namanya USB microphone. Ya, USB microphone ini mikrofon yang relatif masih terjangkau, tapi dengan kualitas suara yang tentu saja jauh lebih baik. Saya pribadi ini yang ada di hadapan saya ini merupakan USB microphone ya. Jadi USB yang plug and play langsung colok ke laptop dan bisa langsung rekaman. Dan untuk mikrofon profesional ada setidaknya dua tipe yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah tipe dynamic. Tipe dynamic ini adalah mikrofon yang si alat perekamnya itu tidak terfokus. Jadi kayak mic bulat kalau misalnya teman-teman pernah pakai mic di event atau di mana biasanya itu menggunakan mikrofon dynamic ya. Ada juga namanya mikrofon condenser. Nah, yang saya gunakan ini mikrofon condenser di mana si panel bagian depannya ini lebih fokus untuk menyerap suara kita. Biasanya kalau suara yang direkam menggunakan mikrofon condenser lebih detail suaranya. Tapi kekurangannya, mikrofon condenser ini lebih sensitif terhadap noise dibandingkan dengan mikrofon dynamic. Jadi kalau saran saya, teman-teman yang belum punya ruangan yang di treatment kedap suara, saran saya pakai mikrofon dynamic aja ya. Harganya berapa sih? Harganya ya kurang lebih bisa mulai 400.000 sampai 2 jutaan juga ada ya. Yang saya pakai ini dulu saya beli second. Kalau beli barunya sekitar 1,2, beli second dulu itu pas pandemi saya dapat 600.000 kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman, ini choice ya. Boleh dipilih, boleh juga tidak. Saran saya sih mulainya dari handphone dulu aja. Yang terakhir adalah yang advance. Ini yang udah betul-betul profesional. Saya sarankan untuk memilih mikrofon yang tidak USB, tapi yang analog, yang menggunakan kabel XLR namanya ya. Dan ditambah audio interface untuk menyambungkan mikrofon Anda dengan laptop atau dengan PC. Jadi audio interface itu bahasa umumnya sound card begitu ya, yang menyambungkan si kabel XLR dengan sound card, lalu dari sound card masuk lewat USB. Biasanya seperti itu untuk masuk ke komputer. Kalau untuk harganya, jelas harganya lebih kompetitif ya. Mulai dari yang sejutaan ada sampai 32 jutaan juga ada. Tapi saya yakin kita tidak butuh yang mahal-mahal dulu ya. Audio interface-nya juga ini beli terpisah biasanya di sekitar harga 800 ribuan sampai beberapa juta juga ada. Oke, nanti setelah video yang ini saya akan sambungkan dengan video terpisah, namun akan disatukan dengan video ini menggunakan rekaman di handphone. Kita akan coba tutorial bagaimana kita merecord suara kita menggunakan HP dan menyempurnakannya dengan Adobe Enhance. Oh iya, satu tips kalau misalnya teman-teman ingin rekaman menggunakan handphone, handphone itu kalau misalnya kita telepon posisinya gimana ya? Posisinya biasanya kan kayak gini ya.
posisinya seperti ini. Nah, sama ketika kita rekaman menggunakan handphone, saya biasanya, dan ini juga saran dari beberapa VO talent yang saya kenal, pakainya seperti ini. Jadi kita rekamannya dengan cara seperti ini. Bukan seperti ini, ya, tapi seperti ini. Supaya suaranya nggak pecah. Biasanya kalau kayak gini, suaranya pecah. Kalau kayak gini, relatif lebih aman. Kita akan sambung dengan video berikut ini.